Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi kali ini, saya akan mendiskusikan tentang bagaimana Islam muncul ke atas panggung sejarah dan menjadi agama seperti yang kita lihat saat ini. Secara tradisional, kaum muslim umumnya mengimani bahwa Islam telah menjadi agama seperti kita lihat saat ini sejak zaman Rasulullah. Gambaran tentang Islam yang sempurna, yang sudah komplit itu kita peroleh dari sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana-sarjana muslim. Disebutkan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang lahir di Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Ketika beliau wafat pada tahun 632, Islam sudah menjadi agama seperti yang kita lihat sekarang. Persoalannya adalah bahwa perkembangan sebuah agama biasanya membutuhkan waktu yang tidak pendek seperti yang kita bayangkan. Semua agama lahir dan berkembang membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun. Seberapa yakin kita tentang informasi yang disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Islam yang menyebutkan bahwa Islam telah menjadi agama yang sempurna sejak zaman Nabi Muhammad? Ada 3 problem yang terkait dengan sumber-sumber yang biasa kita gunakan untuk merekonstruksi sejarah kelahiran Islam. Problem pertama adalah bahwa sumber-sumber muslim itu ditulis sangat belakangan. Seperti kita tahu bahwa kitab tentang biografi Nabi Muhammad yang sampai kepada kita sekarang, yang pertama ditulis oleh Ibnu Ishaq, seorang sejarawan muslim yang wafat pada tahun 150 Hijrah atau 767 Masehi. Artinya bahwa kitab Ibnu Ishaq ini ditulis lebih dari 100 tahun setelah Rasul wafat. Maka kita perlu bertanya, seberapa yakin kita bahwa informasi yang terkandung dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq itu merefleksikan apa yang terjadi, bukan apa yang diimani oleh Ibnu Ishaq sebagai sesuatu yang terjadi. Jadi kenyataan bahwa kitab Ibnu Ishaq itu ditulis sangat belakangan perlu memunculkan satu kesadaran historis bahwa karya ini perlu disikapi secara kritis. Lebih-lebih bahwa karya Ibnu Ishaq ini yang sampai kepada kita sekarang bukanlah karya Ibnu Ishaq yang asli, melainkan hasil suntingan dari seorang yang bernama Ibnu Hisham yang hidup lebih dari 1 generasi setelah Ibnu Ishaq. Menariknya lagi bahwa Ibnu Hisham sendiri tidak pernah bertemu dengan Ibnu Ishaq. Bahkan lebih rumit adalah bahwa karya Ibnu Ishaq ini ditulis sebagai hadiah kepada seorang khalifah. Maka kita tidak kaget kalau dalam kitab ini kita menemukan pujian-pujian kepada khalifah atau kepada nenek moyang khalifah yang sedemikian tinggi yang barangkali berlawanan dengan pandangan umum. Ini membuktikan bahwa karya ini sama sekali tidak terlepas dari persoalan bias kepentingan orientasi agama dan politik. Problem yang kedua adalah bahwa bukan hanya kitab-kitab ini ditulis belakangan, tapi ketika kita baca karya-karya yang lain, kita akan mengetahui bahwa deskripsi tentang kelahiran Islam tidaklah sedemikian monolitik seperti yang digambarkan oleh Ibnu Ishaq. Sejarah tentang Nabi Muhammad, kehidupan bersama sahabat, dan problem lain yang terkait dengan kemunculan Islam itu tidak sedemikian sederhana yang seperti yang kita bayangkan. Ada banyak kontradiksi dalam sumber-sumber Muslim tersebut. Ini adalah problem yang kedua, bahwa ternyata sumber-sumber Muslim mengandung riwayat-riwayat yang kontradiktif tentang bagaimana Islam lahir ke atas panggung sejarah. Ada problem yang ketiga, yakni bahwa bukan hanya kitab-kitab Muslim ini tulis belakangan dan juga mengandung kontradiksi, tetapi juga gambaran tentang Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab Muslim itu merefleksikan perkembangan belakangan. Inilah yang oleh sarjana-sarjana modern disebut dengan proyeksi ke belakang. Artinya adalah bahwa gambaran tentang Islam yang sudah utuh seperti yang kita lihat sekarang
bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi, merupakan refleksi belakangan, perkembangan belakangan yang terjadi ketika kitab-kitab itu ditulis. Nah, persoalannya adalah, bukankah riwayat-riwayat atau bukankah informasi yang dikandung dalam kitab-kitab itu didasarkan pada isnad atau pada transmisi riwayat-riwayat? Kita mengakui bahwa informasi yang ada dalam kitab Ibnu Ishaq dan kitab-kitab sirah yang lain itu berdasarkan pada isnad. Tetapi kita juga perlu menyadari bahwa praktek penggunaan isnad secara massal itu juga terjadi sangat belakangan. Pada periode sahabat, bahkan pada periode tabi'in, penggunaan isnad belum terjadi secara masif. Seorang ulama, seorang tabi'in bernama Ibnu Sirin pernah mengatakan bahwa kami tidak terbiasa menggunakan isnad. Baru setelah terjadi fitnah, setelah terjadi permusuhan antara Ali dan Muawiyah, di saat itulah bahwa setiap riwayat itu ditanya siapa yang meriwayatkan dan bagaimana isnadnya. Jadi praktek penggunaan isnad secara masif itu juga merupakan perkembangan belakangan. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa yang harus kita lakukan? Hemat saya ada dua hal. Pertama adalah kita perlu menyikapi sumber-sumber muslim ini secara kritis. Saya tidak menyarankan supaya sumber-sumber muslim itu kita buang ke tong sampah, tetapi yang saya usulkan adalah perlunya mendiskusikan metode tertentu untuk memverifikasi mana hal-hal yang bersifat faktual dan mana hal-hal yang sebenarnya bersifat mitos. Yang kedua, saya kira kita perlu inisiatif untuk mengkolaborasikan karya ulama-ulama awal kita dengan sumber-sumber yang ditulis oleh sarjana-sarjana atau penulis-penulis non-muslim. Kita tahu belakangan muncul kesarjanaan baru yang mencoba untuk mengkolaborasikan informasi yang dikandung dalam sumber-sumber muslim dan juga sumber-sumber non-muslim. Bahkan dalam perkembangan belakangan ada juga sarjana yang mencoba untuk mengkolaborasikan sumber-sumber muslim dengan data-data yang dihasilkan dari ekskavasi arkeologis. Jika kita mampu mengkolaborasikan berbagai sumber ini, sumber muslim, non-muslim, dan juga data-data arkeologis, maka kita akan bisa lebih memahami bagaimana sesungguhnya Islam ini muncul ke atas panggung sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.